Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan, kepada Allah yang telah mengaruniakan segala pertolongan dan berkat bagi kami. Ucapan syukur kami naikkan untuk kesempatan dan waktu yang baik, di mana Tuhan perkenankan kami untuk kami memasuki hari yang baru. Jika sebentar kami mendengar dan merenungkan firman Allah, biarlah itu kiranya menjadi bagian atas hidup kami yang tidak pernah hilang, sehingga semakin bertumbuhlah kasih dan cinta kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 72 ayat 12 sampai ayat 14 demikian. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang menindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Segala sesuatu yang terjadi tentu adalah seizin dari Tuhan. Dan Tuhan punya rencana untuk segala sesuatu atas hidup orang yang percaya. Maka dengan demikian ketika kita ada di dalam dunia ini, semuanya adalah dapat dipastikan berjalan dalam rel dan koridor firman Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah pasti, ya, ada kepastian-kepastian. Meskipun kadang-kadang kita dalam dunia ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu, segala sesuatu cepat berubah. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus kita mendapati beberapa hal bagian di mana memang ada kepastian yang dikerjakan bagi kita yang percaya kepadanya. Seperti halnya pernyataan Tuhan kepada kita. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah maka kamu akan mendapat. Mintalah kamu akan memperoleh, dan seterusnya. Artinya dalam bagian itu hukumnya adalah pasti. Bentuk kata dalam pernyataan itu kemudian itu artinya adalah ada kepastian. Seraya dengan pernyataan daripada Mazmur 72 ayat 12 sampai 14. Allah melihat semua keberadaan manusia dalam pandangan sebagai Allah yang adil. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Dalam dunia ini kita tidak ada jaminan sama sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik jaminan tentang pertolongan, baik jaminan tentang keadaan aman, baik jaminan tentang segala sesuatu masa depan dan seterusnya. Namun saya katakan begini, ketika kita memanjatkan doa kepada Tuhan, Tuhan itu perhatian, Tuhan itu peduli dengan orang miskin yang berteriak minta tolong. Tuhan itu peduli kepada orang yang tertindas. Tuhan itu memperhatikan mereka yang tidak punya penolong. Akhirnya Tuhan hadir kepada umat, kepada gerejanya sebagai pembela untuk membackup hidup anak-anak Tuhan. Menjadi sumber pertolongan yang sungguh. Ia sayang kepada orang lemah dan miskin. Ia akan menyelamatkan orang miskin. Artinya bagi orang yang lemah, yang tidak berdaya, yang selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan, Tuhan itu menunjukkan kasih sayangnya. Ayat 14, ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan, darah mereka mahal di matanya. Kehidupan orang-orang yang bersandar, yang berseru, yang berharap kepada Tuhan,
yang meletakkan harapannya kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang mahal di matanya. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Sekali lagi, bagaimana Allah yang membela, Allah yang menopang, Allah yang menolong kita, Allah pencipta langit dan bumi itu yang akan menopang kita. Jadi ketika kita bersandar, berharap, bermohon kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kekuatan dan kuasa-Nya sebagai Allah pembela dan penopang kita. Selamat melakukan aktivitas, percayalah Tuhan menjadi penopang dan menolong kita. Amin.